Halo, saya Panji dari Teknik Fisika Angkatan 2021. Jadi beberapa hari lalu saya dan rekan saya Jalaluddin Muktafi dari jurusan Teknik Nuklir Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada menjalani debat. Apa debatnya? Yaitu Student Debate Competition yang diadakan oleh Indonesia Petroleum Association bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, didukung oleh SKK Migas dan berkolaborasi dengan tuan rumah American Association Petroleum Geologists Universitas Indonesia. Nah, debat ini berlangsung dalam format ASEAN Modified Parliamentary Debate, di mana terdiri dari 11 mosi, yang mana mosi itu akan diundi sesaat sebelum debat berlangsung. Di sesi debat itu sebenarnya terdiri dari 8 tim dari universitas terbaik di Indonesia, universitas maupun kedinasan terbaik di Indonesia, dan terdiri dari 2 segmen. Pertama yaitu parliamentary debate atau parliamentary stage, dan juga final round. Di babak awal itu sistemnya adalah sistem gugur, jadi mereka saling bertanding face to face satu sama lain, yang kemudian nanti akan diambil 2 tim terbaik yang akan melaju ke babak final round. Alhamdulillah saya dan rekan saya Jalal, kami berdua bisa melenggang ke babak final round menghadapi PKN STAN di babak final. Oke, jadi di babak perempat final, kami berdua kedapatan bertemu dengan UNPAD, Universitas Padjadjaran. Nah, kami maju ke depan, ke atas panggung, diambil bola dari dalam fishball oleh moderator, kemudian didapatkan bahwa kami menjadi tim pro. Nah, ketika menjadi tim pro, kami langsung beranjak ke podium masing-masing, kemudian diundilah lagi bola pada fishball kedua, di mana itu untuk penentuan mosi. Mosi yang kami dapatkan adalah insentif energi. Jadi di insentif energi itu sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2019 sampai 2024. Nah, di situ sudah jelas bahwa pemerintah sudah memberikan insentif, yakni berupa subsidi kepada perusahaan yang menerapkan teknologi rendah karbon. Dalam hal ini, jika kita merujuk kepada studi kasus yang dilakukan di luar negeri, misalkan di India dan Singapura, di India itu sudah melakukan insentifikasi berupa transisi dari minyak bumi yang mereka sudah menurun menuju gas alam dalam bentuk LPG. Jadi dapat kita lihat di contoh negara lain ya bahwa energi terbarukan ini dapat diinjeksi dengan insentif dari pemerintah. Kemudian di Singapura juga ada suatu kebijakan pemerintah, yakni namanya kebijakan insentif pemula, di mana pemerintah menginjeksikan subsidi bagi perusahaan dan warga negara yang ingin membeli mobil listrik atau electric vehicle. Nah, kalau kita masuk kepada substansi pembahasan tentang insentif pemerintah ini, sebenarnya kalau bicara transisi energi, tidak jauh-jauh isunya atau permasalahannya itu menyangkut apa? Yaitu pembiayaan, pertama pembiayaan, dan juga harga listrik yang dihasilkan dari EBT itu yang masih mahal. Kalau kita bicara harga listrik EBT yang masih mahal, itu ada kaitannya dengan penentuan harga. Penetapan harga. Nah, penetapan harga ini dipicu adanya kegagalan pasar. Secara sederhana, secara umum, ada 3 poin yang menyebabkan adanya kegagalan pasar. Pertama, ini khususnya di Indonesia ya. Pertama adalah kawasan Indonesia yang berupa kepulauan. Nah, kenapa itu menjadi faktor penting? Yaitu berkelindan dengan poin kedua, adanya distribusi masyarakat dan pendapatan yang tidak merata di antar kawasan. Berkelindan lagi kepada faktor ketiga, yaitu apa? Konsumsi energi listrik yang juga tidak merata di antara kawasan. Nah, pemerintah dalam hal ini hadir, yaitu memberikan subsidi untuk kemudian mengatasi adanya kegagalan pasar.
Tapi subsidi ini kan sifatnya langsung. Dia bersifat langsung dari pemerintah. Nah, ada kemudian strategi lain yang bisa diterapkan untuk mengatasi mahalnya energi listrik ini. Yang dari EBT maksud saya. Yaitu apa? Pemberian insentif. Insentif inilah kemudian yang akan merangsang investasi datang di Indonesia. Nah, kemudian kalau kita bicara insentif, beberapa studi, memang ini pro kontra, namanya debat, ada yang studi yang tidak, tapi kami di sini posisinya ada pro, yaitu beberapa studi mengatakan bahwa ini kalau tidak salah studi yang dilakukan Botman dan juga Cliff tahun 2008-2010 itu di negara-negara sub-Sahara Afrika itu mayoritas mereka berhasil kemudian menggenjot investasi melalui insentif yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini mungkin proposal yang kami sodorkan kemarin adanya tax holiday. Secara sederhana dia bisa dikatakan adanya pembebasan periode-periode tertentu yang mana investor ini dibebaskan dari pembayaran pajak. Itu tax holiday. Kemudian ada tax allowance. Secara sederhana adalah bisa diartikan sebagai adanya keringanan pembayaran pajak dalam skema-skema tertentu atau pembelian-pembelian produk tertentu. Yang ketiga adalah fasilitas impor. Apa itu fasilitas impor? Yaitu bebas bea masuk, bea cukai, bea masuk. Dalam hal ini ketika suatu investor atau suatu produsen itu membeli barang-barang yang notabene itu mendukung transisi energi itu dibebaskan bea masuk. Mungkin 2 tahun dan insentif 30% dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kita mau lebih spesifik misalnya kita bicara geothermal. Insentif yang bisa diberlakukan pemerintah adalah jaminan pengelolaan wilayah kerja panas bumi. Diberikanlah jaminan itu kepada para pengembang. Sehingga apa? Sehingga mereka dapat leluasa untuk mengelola lapangan-lapangan panas bumi yang ada. Itu geothermal. Lebih spesifik lagi yang kedua adalah PLTS. Kami kemarin menyodorkan proposal adanya feed-in tarif. Apa itu feed-in tarif? Secara sederhana ketika kita bicara dalam konteks PLTS, tenaga surya adalah diberikannya insentif pada produsen ketika suatu produsen itu dapat menghasilkan sekian gigawatt atau sekian megawatt energi yang berasal dari terbarukan, energi baru dan terbarukan. Ini diberikan insentif. Nah, hal itu kemudian akan memacu para pengembang atau investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam hal ini terkait energi baru dan terbarukan. Nah, kemudian apalagi sebenarnya faktor yang kemudian mempengaruhi iklim investasi ini? Kalau kita lihat di tahun 2019 dan 2023 itu ada terjadi penurunan investasi yang ada di Indonesia. Kalau kita mau lebih detail, tahun 2019 dan 2023 itu ada apa sih? Yaitu adanya situasi politik transisi yaitu pemilu. Nah, di mata investor ini ada ketidakstabilan politik. Sehingga sebenarnya investor itu mereka ingin suatu kepastian hukum. Mereka ingin certainty, kepastian sebelum mereka melakukan investasi. Nah, sehingga apa? Selain kemudian insentif-insentif yang diberikan di awal tadi, situasi politik di Indonesia juga perlu distabilkan. Memang ini sulit karena berbagai kepentingan saling berkecamuk di dalamnya, tapi dari mata investor, kepastian hukum, jaminan hukum, dan juga certainty dari pemerintah atau pemangku kebijakan itu dibutuhkan. Yang kemudian pada akhirnya iklim investasi itu berjalan dan dapat memenuhi kebutuhan pasokan atau pengembangan-pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Dari tahap perempat final, alhamdulillah kami dinyatakan lolos untuk melenggang ke babak selanjutnya, yaitu di semifinal. Nah, di semifinal ini kami sudah ditunggu oleh Universitas Pertamina yang di babak sebelumnya mereka mengalahkan STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistika. Nah, fakta menarik dari babak semifinal ini, kami merasa babak semifinal ini adalah babak yang paling sulit bagi kami. Kenapa demikian?
bukan dari kualitas para pendebat dari masing-masing tim, tapi dari susunan pemainnya, susunan dari pendebat. Kenapa demikian? Dari Universitas Pertamina itu terdiri dari 3 orang. Mereka itu berasal dari multi jurusan. Ada yang dari FISIP, hubungan internasional, dan juga ada yang dari teknik, yaitu teknik kimia. Nah, ketakutan kami adalah ketika kami berdebat, lalu perdebatan itu kami tarik atau kita bawa kepada sisi-sisi atau faktor-faktor atau sektor-sektor lain, misalnya ekonomi, geopolitik, mereka punya anak hubungan internasional, mereka punya anak FISIP. Ketika kita tarik perdebatan itu ke sisi teknologi, teknikal, mereka punya teknik kimia. Jadi ketakutan itu yang sebenarnya membuat kami kesulitan. Tapi alhamdulillah kami sebenarnya juga lolos di sini. Nah, kami maju ke depan, diundilah fishball, kami mendapatkan tim kontra. Tadi di babak perempat kami diundi mendapatkan pro, sekarang kami mendapatkan tim kontra. Nah, apa kemudian mosi yang kami dapatkan? Mosi yang kami dapatkan menarik, yaitu bioetanol sebagai alternatif pengganti fossil fuel di tengah ketidakstabilan energi. Bioetanol. Saya anak teknik dan saya tahu bagaimana perkembangan bioetanol, dan kami diposisikan sebagai tim kontra melawan tim yang susunan pendebatnya atau susunan pemainnya lengkap. Ada dari FISIP, HI, teknik kimia, dan sebagainya. Nah, tapi alhamdulillah kami bisa menghandle itu semua. Nah, terkait substansi bioetanol, memang tidak bisa dibungkiri bahwa bioetanol ini memiliki progres ke depan. Ke depan ya, bukan saat ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa salah satu produk atau salah satu bahan baku daripada bioetanol itu adalah gula dan juga tebu. Nah, kita juga tahu bahwa gula dan tebu di Indonesia ini sekarang masih didominasi oleh impor. Nah, bagaimana mungkin kita berharap untuk bioetanol ini bisa mengganti fossil fuel, sementara swasembada gula, swasembada tebu di negeri sendiri masih kalang kabut. Jadi bagi kami, bioetanol untuk saat ini belum bisa kemudian menjadi energi alternatif atau solusi permasalahan energi. Itu pertama. Nah, kedua, bahan baku tadi, gula dan tebu ini berbeda dengan misalnya padi atau tanaman-tanaman lain. Gula dan tebu ini memiliki masa tanam atau masa produksi yang cukup panjang. Mungkin sekitar 5-8 bulan. Jadi apabila kita mengharapkan kemudian swasembada itu terjadi, kita juga harus menunggu lagi, dan menunggu lagi. Belum lagi kalau kita bicara dari sisi pasar. Ketika gula dan tebu itu kemudian dijadikan bahan baku sebagai bahan baku bioetanol, akan berpotensi terjadi segmentasi pasar. Kenapa demikian? Akan ada overlap antara penyedia bahan baku untuk bioetanol dan juga kebutuhan pasar. Jadi akan ada segmentasi di situ dan ini akan menimbulkan permasalahan baru. Nah, belum lagi dari sisi mungkin teknologi. Teknologi kita mungkin belum bisa mampu untuk secara efisien menghasilkan bioetanol yang murah dan sebagainya. Dan juga perlu diketahui, bioetanol ini dia mudah bereaksi dengan bahan-bahan seperti magnesium atau aluminium. Dan juga dari sisi ekonomis, kalau kita bicara terkait energi, dalam hal ini adalah bahan bakar dari bioetanol, kita juga harus melibatkan sisi komersial. Komersial dalam hal ini menyangkut yaitu pabrik-pabrik atau industri otomotif. Industri-industri otomotif saat ini kebanyakan belum didesain, mesinnya belum didesain untuk kemudian diisi oleh bahan baku atau bahan bakar yang berasal dari bioetanol. Jadi poin penting dari bioetanol adalah bahan bakar fosil. Itu adalah poin penting yang nggak bisa kita bantah. Jadi di saat itu kami jadi tim kontra dan harus membantah. Poin pentingnya adalah selain bahan bakar fosil, bioetanol juga masih menghasilkan sisi emisi yang besar untuk kategori energi terbarukan.
Terlebih lagi kita juga dapat melihat fakta bahwa bioetanol ini masih mengandung bahan bakar nabati sebagai sumbernya. Ya, dari tebu, padi, juga singkong. Dan di mana bahan bakar tersebut, kalau sumbernya itu kita masih impor dari luar negeri untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri kita sendiri gitu. Sebuah pernyataan yang dibuat oleh gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia atau Gaikindo, itu mereka masih menyarankan untuk Indonesia masih memperbaiki kualitas BBM-nya dibanding menggantikannya dengan bioetanol. Hal ini ya patut dijustifikasi. Kenapa? Karena bioetanol ini masih kompleks dan teknologi yang saat ini masih kita punya juga masih minim. Yang artinya akan mempengaruhi antara supply dan demand. Jika kita masih kesulitan di supply, maka demand yang terlalu tinggi ini akan menjadi beban. Yang artinya siapa tahu saat kita mengimplementasikan bioetanol, justru harganya malah lebih tinggi daripada BBM. Di sisi lain, ada sebuah fakta bahwa BBM di Indonesia itu standar emisinya masih jauh daripada negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, di mana sebenarnya sudah ada produk hukum dari Kementerian SDM di tahun 2020 sudah menyatakan bahwa BBM harus menerapkan standar Euro 4 atau suatu standar emisi dari Uni Eropa agar si emisinya itu bisa 90% turun. Namun Indonesia ini masih belum menerapkan. Jadi kami menganggap bahwa bioetanol ini sama sekali bukan solusi. Malah bioetanol hanya menggantungkan kita kembali kepada bahan bakar fosil lagi gitu. Dari babak semifinal yang kami anggap sesi paling sulit tadi, kami alhamdulillah dapat melaju ke babak final atau final round. Di babak final round ini, kami sudah ditunggu oleh PKN STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Nah, di babak sebelumnya ini, STAN itu berhasil mengalahkan UI, Universitas Indonesia sebagai tuan rumah. Nah, kami di situ kemudian maju ke depan, ke atas panggung. Diundi seperti biasa, kami mendapatkan tim pro. Nah, kemudian setelah kami beranjak ke podium, kami mendapatkan undian untuk mosi, yaitu pemensiunan batu bara di tahun 2060. Oh ya, saya lupa menyebutkan di awal tadi bahwa sehabis mendapatkan mosi, kita hanya diberi waktu 4 menit untuk kemudian menyusun strategi dan membangun argumentasi. Itu ya, hanya 4 menit. Nah, 4 menit itu kami gunakan untuk menyusun argumentasi bahwa kami harus di posisi pro terhadap pemensiunan batu bara di tahun 2060. Nah, masuk kepada substansi sekarang. Kita tahu saat ini, atau beberapa tahun terakhir ini, PLN itu mengalami oversupply, yaitu kelebihan suplai listrik, terutama di Jawa dan Bali, di distribusi Jawa Bali. Nah, itu adalah momentum. Nah, yang kedua adalah angka deforestasi pada tahun ini adalah lebih kecil dibandingkan 20 tahun selama 20 tahun ke belakang. Artinya ada dua momentum, oversupply dan angka deforestasi yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Nah, untuk strategi yang mungkin bisa diterapkan dan mungkin sudah diterapkan oleh pemerintah adalah tidak diadakannya kontrak baru terhadap PLTU, existing PLTU yang sudah ada. Kontrak-kontrak itu tidak kemudian diperpanjang lagi. Nah, yang kedua, strateginya adalah dengan green booster kalau tidak salah, yaitu melalui co-firing. Co-firing ini dia secara sederhana substitusi batu bara dengan menggunakan biomasa atau menggunakan bahan-bahan yang berasal dari tanaman.
Nah, kedua hal atau strategi ini kemudian yang menjadi penunjang bagaimana langkah kita ke depan. Langkah kita untuk kemudian transisi ke renewable energy. Tapi begini, saya akan beri gambaran yang lebih komprehensif. Ini seperti yang diutarakan oleh Pak Archandra Tahar. Dia alumni Teknik Mesin ITB, pernah menjabat sebagai Wakil Menteri SDM 2016-2019, juga ditulis di dalam bukunya yaitu Public Interest in Energy Sector, di mana pada tahun 2022 ada krisis energi di Eropa. Nah, padahal kita tahu ada dua garis besar, ada dua arus besar, yaitu Eropa dengan klaim mereka akan transisi energi ke renewable energy secara total, dan juga Amerika waktu itu di bawah kepemimpinan Donald Trump. Nah, Amerika di bawah kepemimpinan Donald Trump ini mereka menyatakan bahwa kami akan tetap menggunakan fossil fuel, tapi apabila ada tingkat emisi yang tinggi, kami akan menerapkan teknologi-teknologi untuk kemudian mereduksi emisi tersebut. Ada dua garis besar, Eropa transisi energi dan Amerika yang kemudian masih bertahan di fossil fuel. Nah, waktu terjadi kemarau yang panjang, iklim yang tidak bisa ditebak, kemudian ada COVID-19, Eropa terjadi krisis energi. Beberapa pakar, beberapa ahli menyebutkan bahwa Eropa ini terlalu cepat dan terlalu terburu-buru untuk kemudian transisi ke renewable energy. Sehingga apa? Sehingga ketika ada krisis seperti ini mereka kalang kabut. Gara-gara terlalu buru-buru transisi ke renewable energy. Tapi ada ahli lain yang mengatakan bahwa Eropa ini terlalu lambat kemudian untuk transisi ke renewable energy. Kalau Eropa ini dari jauh-jauh hari dan lebih matang kemudian untuk transisi, krisis ini tidak akan terjadi. Nah, ada dua poin besar. Yang satu mengatakan terburu-buru, yang satu mengatakan mereka terlalu lambat. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Tentu Indonesia harus kemudian memiliki strategi tersendiri untuk kemudian kita beralih ke sana. Benar bahwasanya kita akan transisi ke renewable energy. Tapi kita juga tidak boleh kemudian meninggalkan atau terburu-buru meninggalkan fossil fuel. Kita harus mengatur itu secara bertahap. Itulah yang dinamakan transisi. Maka dari itu didefinisikanlah bahwa 2060 itu kita harus secara 100% eliminasi coal power plant. Di mana itu kan transisi. Di satu sisi kita kemudian transisi ke sana, di sisi lain kita kemudian mereduksi PLTU yang sudah tua. Kita tidak memperpanjang kontrak PLTU yang kemudian berpotensi untuk melebihi jangka waktu kontrak. Itu dua strategi. Nah, di sisi lain kita juga menerapkan apa? Misalnya teknologi-teknologi rendah emisi. Menerapkan kemudian carbon capture utilization storage, CCUS atau CCS dan sebagainya. Nah, artinya sebenarnya transisi energi itu mau tidak mau harus kita lakukan mulai saat ini. Agar apa? Agar 2060 itu benar-benar agenda untuk pemensiunan PLTU itu benar-benar berhasil. Kenapa demikian? Anak cucu kita berhak hidup, menghirup udara yang bersih. Anak cucu kita berhak untuk hidup di lingkungan yang sehat. Tidak bisa kemudian kita berkompromi akan hal ini. Transisi energi itu sudah bukan pertanyaan ya atau tidak. Jawabannya cuma satu, ya. Tapi pertanyaannya adalah kapan? Kapan kita mau berkomitmen untuk menuju ke sana? Itulah yang menjadi PR kita bersama. Tapi di dalam situasi debat kemarin, kami adalah yakin bahwa di 2060 itu eliminasi coal power plant itu benar-benar berhasil dilakukan. Kapan mulainya? Harus hari ini. Komitmen pemerintah harus kemudian kita kawal bersama. Sebuah fakta yang mengejutkan datang dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Wood Mackenzie bahwa laju kematian dua batu bara teratas, yakni brown coal dan coal, itu 2.500 kali lebih mematikan daripada energi terbarukan. Hal ini justru menjadi
suatu pernyataan yang sangat mengenaskan bahwa batu bara ini ternyata meracuni kehidupan kita sehari-hari gitu. Oke, lalu solusi kita bagaimana? Solusi kita adalah kita melakukan transisi dari PLTU menuju energi terbarukan lainnya. Seperti yang sudah ditinjau oleh Panji sebelumnya, bahwa bisa dilakukan co-firing di PLTU, ya. Dan hal itu memungkinkan karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi di mosi perempat final, bahwa RDF itu bisa menjadi umpan pada co-firing di PLTU, di mana hasil emisinya juga dapat lebih rendah, yakni dapat menghilangkan kandungan sulfur oxide dan juga nitrogen oxide. Jadi kami menganggap bahwa pemensiunan PLTU adalah masalah kebijakan politik. Dan masalah kebijakan politik adalah masalah yang harus kita deliver. Bagaimana pemerintah harus memastikan bahwa untuk masa depan, untuk generasi masa depan dapat menghirup udara yang bersih sebagaimana hak mereka. Terus ada fun fact untuk model debat kita kali ini kan ASEAN Parliamentary Debate dan juga ASEAN Modified Parliamentary Debate. Oke. Jadi untuk mode debat kali ini ada perbedaan antara yang versi ASEAN Parliamentary Debate dan juga versi modified. Perbedaannya itu apa? Jadi perbedaannya itu kalau di versi yang aslinya ada waktu untuk case building itu sekitar 30 menit. Beda dengan kita yang hanya 4 menit. Kemudian setiap speaker juga dikasih waktu 7 menit. Berbeda dengan kita yang hanya dikasih waktu 2 menit 20 detik. Kemudian untuk kesimpulan itu biasanya dikasih waktu sekitar 3 menit. Kalau kita itu cuma 1 menit. Dan setiap interupsi juga biasanya sekitar 20 detik. Kalau kita cuma 10 detik. Dan untuk kesannya, ya pertama sih takut. Ya, takut karena kita sama sekali belum pernah merasakan debat. Dan berbagai lomba yang pernah kita ikuti, yakni Panji dan Jala juga, itu pertama kali kita berdua gitu. Kami di debat itu hanya terdiri dari 2 orang, yang mana peserta lain itu terdiri dari 3 orang. Artinya bisa dibayangkan bagaimana kita bertarung menghadapi 3 orang di mana kami hanya 2 orang. Menyusun argumen selama 4 menit, hanya 2 orang, dan harus bergantian satu sama lain. Tidak ada jeda di antara kami. Mungkin yang 3 orang komposisinya bisa istirahat lebih banyak dan bisa menyusun argumentasi lebih banyak. Nah, tapi kami hanya terdiri dari 2 orang ini jelas sangat ada perbedaan signifikan dari sisi persiapan dan juga penyusunan argumentasi. Fun fact kedua adalah, nah kami, saya dan Jalal itu kan ke Jakarta itu menggunakan bis malam. Kami menggunakan bis malam berangkat dari terminal. Nah, saya saat itu membawa 3 tas. Ya pakaian, peralatan, dan juga tas satunya itu terdiri dari laptop yang berisi draft-draft atau literasi-literasi di dalamnya. Buku, saya bawa 2 buku, itu tebal. Buku yang mana laptop dan buku ini seharusnya saya jadikan sebagai senjata untuk saya belajar di Jakarta. Tapi ternyata laptop saya yang berisi tas dan juga buku itu tertinggal di terminal. Kronologinya sebenarnya saat kami memesan bakso, tiba-tiba bis datang. Nah, saya terburu-buru, laptop itu tidak sempat saya bawa. Artinya dalam persiapan debat itu saya tidak maksimal. Kenapa? Karena senjata saya tertinggal di Jogja. Dan saya tidak membawa senjata apapun di sana, hanya HP, dan saya harus menyusun ulang H-1 untuk literasi-literasi apa saja yang saya perkuat gitu. Nah, untuk mungkin kesan dan pesan yang bisa saya berikan, debat ini sebenarnya apa sih? Oke, misalnya penyelenggaranya adalah identik dengan teknikal ya, sisi teknologi, yaitu Indonesian Petroleum Association,
ESDM, SKK Migas, dan juga American Association of Petroleum Geologists. Itu kan identik dengan teknik. Tapi ternyata di dalam perdebatan dan mosi yang disediakan itu ternyata multi-sektoral. Yaitu menyangkut ekonomi, politik, sosial, public policy, dan sebagainya, dan sebagainya. Dalam hal ini, kita sebagai mahasiswa teknik dilatih untuk kemudian paham atau setidaknya mengetahui apa sih isu-isu di luar keteknikan gitu. Di luar teknologi. Kenapa ini penting? Karena nanti saat kita masuk dunia kerja, mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga akan berhadapan dengan itu. Jadi kita harus mempersiapkan wawasan kita sedari awal. Nah kemudian benefit kedua yaitu saat debat itu kita dilatih untuk secepat mungkin menyusun argumentasi. Secepat mungkin menyusun argumentasi karena kita tidak tahu pernyataan atau poin apa yang akan diutarakan lawan kita misalnya. Kita tidak tahu lawan kita akan bicara apa, kita tidak tahu mosi apa yang kita dapatkan. Jadi selama 4 menit atau selama sepersekian menit itu kita dituntut untuk kemudian membangun argumentasi, menyusun strategi. Saya mau bicara apa, setelah ini saya mau bicara apa, saya harus mengutip siapa, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang ketiga kemudian setelah kita berhasil menyusun argumentasi di dalam kepala, bagaimana kita kemudian mendeliver itu semua ke publik, ke lawan bicara kita, ke juri, dan juga ke audiens yang ada. Kita dituntut untuk kemudian bisa mengagitasi, kita dituntut untuk persuasif, untuk kemudian meyakinkan dewan juri argumentasi kita itu yang paling kuat daripada musuh. Jadi itu semua kita dapatkan di dalam debat. Jadi saya rasa teman-teman jangan takut untuk kemudian mencoba atau berlatih untuk masuk ke dalam dunia perdebatan atau dunia diskusi. Saya teringat kepada film Karate Kid 2010 di saat Jaden Smith itu jatuh di pertandingan grand finalnya, harus mengalami retak tulang di pahanya dan dia harus dibawa ke puskesmas di belakang stadium. Nah, gurunya datang, si Jackie Chan, dan dia bertanya kenapa harus sampai terluka seperti ini untuk show off. Jadi dia memohon kepada Jackie Chan untuk tolong berikan pengobatan agar saya bisa kembali fight di stadion tadi. Dan seperti yang kita tahu, Jaden Smith menang juara 1 dan dia telah melawan rasa takutnya. Setiap ketakutan dari masalah yang menghadapi kita itu menjadi boundary. Jadi bagaimana caranya kita menghadapi masalah tersebut dan melawan untuk tidak menjadi boundary dan kita menciptakan boundary yang jauh daripada boundary yang kita takutkan di awal tadi. Mungkin itu dari saya. Semoga bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua dan salam teknik jaya.